Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, apa kabar hari ini ya? Contoh Bram berharap semua kita sehat, semua kita bahagia selalu. Amin. Adik-adik, sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kami dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan hari ini terkhusus kami masih diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami terlebih melakukan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini pembelajaran kita sudah sampai dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 adik-adik. Ini berbicara tentang Raja Hizkia. Nah, adik-adik kalau setia mendengarkan renungan harian sekolah minggu di waktu-waktu sebelumnya yang disampaikan oleh Contoh Mela, Contoh Ika, bahkan Contoh Bram di waktu-waktu sebelumnya, pasti adik-adik sudah tahu tuh. Ternyata raja-raja Israel itu banyak yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghajar mereka. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi berbeda adik-adik dengan Raja Hizkia yang hari ini kita pelajari. Alkitab bilang Raja Hizkia ayat yang ketiga melakukan apa yang benar di mata Tuhan adik-adik. Tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala. Yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan semua bentuk penyembahan berhala. Bahkan ayat 5 bilang Hizkia percaya kepada Tuhan. Dan di antara semua raja-raja tidak ada yang seperti Hizkia. Adik-adik, luar biasa adik-adik. Walaupun raja-raja yang lain tidak takut akan Tuhan, bahkan papanya Hizkia pun, Raja Ahaz, sebelumnya tuh tidak takut akan Tuhan. Tetapi Hizkia tidak mau mencontohi yang salah. Hizkia tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan bilang begini dari 2 Raja-Raja pasal 18. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi berperang, ia beruntung. Ia di sini siapa? Hizkia yang takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang dapat kita pelajari? Walaupun raja-raja yang lain tidak takut akan Tuhan dan mereka dihukum, tetapi Hizkia tidak mau ikut-ikutan. Hizkia tetap melakukan apa yang benar sehingga Tuhan menyertai dan memberkati Hizkia. Nah, sekarang pertanyaannya, terus pelajaran rohani untuk kita apa Contoh Bram? Nah, ini dia pelajaran rohaninya adik-adik. Nah, dari sini kita belajar adik-adik. Tidak peduli kalau teman-teman kita misalnya mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka suka menakal di sekolah, mereka tidak dengar-dengaran sama orang tua, mereka malas dengar renungan harian sekolah minggu, mereka malas beribadah. Kita jangan ikut-ikutan adik-adik. Kita harus tetap setia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita harus tetap setia untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, mungkin nanti ada yang bilang begini, hari gini masih dengar-dengaran sama mami, masih dengar-dengaran sama papi. Anak mami, anak papi. Nggak apa-apa adik-adik, jangan hiraukan ejekan mereka. Kita harus tetap mendengarkan nasihat daripada papa dan mama. Karena mereka itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi untuk kita. Dan Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua. Mungkin ada teman-teman yang mengejek kita, hari gini bangun pagi dengar renungan harian, kampungan, mendingan ambil handphone, main buka TikTok dan sebagainya. Nah, biarin mereka ejek demikian adik-adik. Kita harus tetap setia mendengarkan renungan harian sekolah minggu, tetap mengambil waktu untuk berdoa. Karena Tuhan suka dengan anak-anak yang tetap setia berdoa, membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih harus menjadi berkat kepada
orang-orang di sekitar kita. Karena dengan demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Kemanapun kita pergi, kita akan beruntung karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, jadi doa Contoh Bram, kiranya semua kita ya, baik Contoh Bram, adik-adik, para lause dan semuanya, kita terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran rohani hari ini. Tolonglah kami supaya kami senantiasa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tolong kami juga, biarlah di sepanjang hari ini kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa dan Mama kami yang bekerja, lindungi, jagai, supaya mereka tetap sehat, tetap kuat. Begitu juga kakak adik kami, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikian renungan hari ini adik-adik. Selamat beraktivitas, tetap menjadi berkat ya. Salam.